Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara menjalankan aplikasi offline yang sudah kita buat atau sudah kita miliki, kita download. Jadi, hal pertama kita lakukan yaitu adalah melakukan atau membuka exam. Di sini pada actionnya harus stop ya. Awalnya kan start, kemudian kalian stopkan saja. Pada posisi stop maksud saya. Kalian mulai pada port 80 dan diri harus 6. Kemudian selain itu kalian harus memiliki database untuk melakukan atau mengambil data kan kalian di dalam aplikasi. Jadi langsung terhubung saja sih. Buka saja nama websitenya itu adalah kalau sebagai admin kalian buka saja. Jika kalian ingin membuka atau membuat database silahkan saja di new. Ini sudah tahu ya caranya. Dan di sini saya mengimport bagi kalian yang sudah memiliki database kalian import saja. Ini di import database. Nah, kalian pilih nih filenya, file database kalian. Saya sudah memiliki database yaitu database HMJMI sesuai dengan nama aplikasi yang saya miliki. Di sini terdapat beberapa tabel dan dalam tabel itu terdapat beberapa field. Di setiap tabel itu memiliki tipe data yang berbeda-beda. Contohnya saja di tabel anggota saya memiliki nama ini dengan tipe data big integer. Atau kalian bisa menggunakan integer karena yang tipe data integer itu tidak bisa saya gunakan, mungkin kelebihan ya, kelebihan dalam penggunaannya. Banyak sekali huruf sampai 30, tak berapa itu. Di sini ada varchar, tanggal, date, ada tahun, dan mungkin teman-teman bisa menambahkan char atau yang lainnya juga. Oke. Kemudian untuk menghubungkan ke aplikasi, kalian buka aplikasi coding kalian. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kalian berhasil mengimport atau membuat database di PHP admin, di sini terdapat config, folder config. Kalian ingin mencari folder config, kalian itu pergi ke folder application, dan folder application, folder yang pertama folder aplikasi kalian. Kalian cari folder application, kemudian pergi ke folder config. Nah, bagaimana sih cara menghubungkan aplikasi tersebut ke dalam database? Di sini ada file database. Oke. Nah, di sini nih teman-teman letaknya. Di sini database yang saya gunakan itu adalah HMJMI. Passwordnya adalah kosong, mungkin itu bawaan dari Windows-nya atau bawaan dari aplikasi tersebut dengan hostname localhost dan username root. Kemudian saya ingin menyampaikan nih, kok bisa jika teman-teman kok bisa sih localhost HMJMI tampilnya langsung seperti ini. Nah, di sini nih diarahkan ya teman-teman. Masih dalam folder config, yaitu di roots. Yang pertama sekali default control itu adalah login. Maka itu akan diarahkan ke login. Dan ini dia. Nah, ini juga. Jika kalian mengklik menuliskan localhost HMJMI, kalian itu akan diarahkan ke login, ke halaman login atau control login. Dan control login maksud saya itu ada fiturnya. Di sini dia. Setelah jelas ya untuk kita bisa apa seperti ini. Dan kemudian mengapa di sini kita akan melihat tampilan username dan password. Nah, di sini adalah jika kalian sudah memiliki username dan password, pastinya kalian sudah bisa masuk dong. Harus memiliki username dan password untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya, gitu maksud saya. Dan tombol skin ini adalah tombol untuk tahap selanjutnya. Nah, di sini akan login diri saya sendiri. Itu menggunakan NIM kalau itu terserah. Dan itu sudah terdaftar di Adam, saya sudah di dalam database. Nah, ini adalah tampilannya. Mengapa kok di sini ada dashboard? Nah, jika teman-teman sudah berhasil
login dengan username dan password yang benar, teman-teman itu akan diarahkan ke metode out yang berada pada kontrol login. Nah, di sini public function out disebut sebagai method out. Di sini terdapat dua variabel. Yang pertama user dan password, di mana jika Anda sudah masuk, sudah memiliki yang tadi sudah saya bilang berada di dalam database, yaitu akan mencari username dan password tersebut di dalam tabel itu login, mencari user dan passwordnya. Passwordnya itu berupa D5. Jika teman-teman gagal untuk login, teman-teman akan dikembalikan ke base URL sebelumnya atau bisa sebagai kontrol login tadi dan tidak dapat masuk ke dashboard. Kemudian di dashboard ini, di kontrol dashboard ini terdapat beberapa views ya. Yang Anda ingin melihatnya terdapat di kontrol dashboard. Ini kita tutup saja kontrol dashboard. Nah, di kontrol dashboard akan menampilkan beberapa views. Di sini ada header, sidebar, dashboard, dan footer. Di sini ya teman-teman. Oke, baiklah. Yang pertama, kita akan mengklik di data pengguna. Dan jika diklik itu akan mengarah ke controller user. Di dalam controller itu ada beberapa tampilan ya. Yang pastinya hampir sama seperti tadi. Header, footer, dan yang lainnya. Di sini ada views user. Nah, di sini controller user. Nah, ini dia ke metode index. Controller user metode index yang akan menampilkan header, sidebar, dan user views dan footer. User view itu terletak pada folder views. Kemudian kita buat lagi nama foldernya folder user. Nah, folder itu dapat user view. Nah, ini dia. Inilah yang ditampilkan di user view. Kemudian setelah itu mungkin untuk yang lainnya hampir sama. Kita tinggi, kita arahkan dia ke metode index pada kontrol data dan pengurus yang lainnya. Terus ada inventarisasi, track bijak pesan itu prosesnya itu hampir sama. Nah, di sini saya ingin tahu teman-teman. Kita yang pertama itu ada tombol tambah anggota. Dan jika teman-teman mengklik tambah anggota, maka pada kontrol kaderisasi, tepatnya kaderisasi view itu akan mengarahkan Anda ke metode kaderisasi tambah pada kontrol kaderisasi. Nah, ini adalah tampilan dari kaderisasi, tambah kaderisasi. Kita lihat di sini. Oh, kaderisasi. Nah, di sini dia kaderisasi view. Oh, mungkin salah, ditambah view. Ya, oke. Kita akan mencobanya. Dengan nama akhir. Ini kita anggap saja anggota ya. Dan sini juga dapat mengupload foto ya teman-teman. Kita gunakan saja foto HMJMI. Kemudian kita klik submit. Nah, ketika teman-teman mengklik submit, teman-teman tuh diarahkan ke kaderisasi, kontrol kaderisasi. Tepatnya pada metode proses kaderisasi. Di sini nih. Nah, di sini teman-teman. Kaderisasi yaitu proses kaderisasi. Kemudian, jika teman-teman sudah mengisi, teman-teman akan diarahkan
controller kaderisasi, proses kaderisasi. Nah, di dalam proses kaderisasi inilah, nah kaderisasi tambah ini dia. Tadi yang tampil proses kaderisasi. Nah, ini dia. Ini adalah tambah aksi. Oke, di sini dia. Nah, ini adalah codingannya teman-teman. Jika terdapat NIM yang sama, mungkin teman-teman tidak dapat memasukkan data tersebut. Dan mungkin teman-teman memasukkan NIM A dan dapat memasukkan data tersebut pada tabel yang sama. Nah, jika serangkaian proses ini telah dilakukan, jangan lupa ini metodenya metode post ya. Jika kita telah dilakukan, maka dia langsung akan melakukan insert data pada tabel kaderisasi, tepatnya untuk memasukkan data pada tabel kaderisasi yang berada di database. Nah, itu ada di sini ada edit nih. Edit. Ketika teman-teman mengklik tombol edit pada views kaderisasi, teman akan diarahkan ke kontrol. Ini tepatnya di metode kaderisasi edit. Di sini teman-teman. Kaderisasi view, terlihat. Nah, di sini dia. Nah, kaderisasi edit. Kita lihat di kaderisasi edit. Kaderisasi edit itu masuk ke dalam metode kaderisasi, dalam metode edit. Nah, ini dia. Bersama seperti tadi. Tetapi jika kalian mengedit NIM tersebut akan teredit, tetapi akan ada pesan anggota tidak akan ditemukan. Kemudian jika Anda telah berhasil mengedit, dia akan mengedit itu berdasarkan NIM. Nah, ini dia NIM dan akan mengupdate pada tabel kaderisasi. Oke, mungkin itu aja untuk tombol edit. Jika berhasil edit, kita akan diarahkan ke views ini lagi, views anggota kaderisasi itu lagi. Oke, nah kita contohkan ya, saya lupa ya. Kita lihat ya. Kita ubah namanya menjadi Kiron dan kita submit. Itulah proses submit tadi yang sudah saya jelaskan. Nah kan, kita kembali, kita akan melihat. Nah, namanya berubah menjadi Sakiko. Itu. Yang selanjutnya adalah ada tombol detail di sini. Jika teman-teman mengklik tombol detail pada views kaderisasi, teman-teman akan diarahkan ke metode kaderisasi detail pada kontrol kaderisasi. Ini adalah kodenya. Nah, ini dia. Akan mengambil data tabel kaderisasi database. Oke. Itu kita akan menghapus nih teman-teman. Ketika Anda mengklik tombol hapus pada kaderisasi, nah ada pesan nih, Anda yakin anggota akan hapus. Itu terdapat pada views kaderisasi. Kaderisasi views ya. Nah, saya tunjukkan di sini tempatnya. Ini dia. Kaderisasi. Anda akan diarahkan kembali ke proses kaderisasi. Yang mungkin di dalam proses kaderisasi itu tersebut terdapat metode lagi, yaitu metode hapus. Coba kita lihat. Nah, di sini nih, hapus. Nah, di sini dia akan menghapus semua data yang ada pada tabel tersebut berdasarkan NIM. Berdasarkan NIM. Seperti ini. Delete table pada database. Tinggal hapus anggota. Kita coba. Nah, berhasil nih, berhasil hapus anggota. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke sini, ada yang lupa nih. Cetak kartu.
Nah, kita beralih ke views yang berbeda, yaitu views pada control user. Klik kolom klik, teman akan diarahkan nih pada controller ke parameter detail, yaitu user control user atau detail berdasarkan NIM. Di mana codingannya? Pertama ketika kita melihat di detailnya pada tabel kaderisasi tadi ya, di sini dia. Nah, di sini dia teman-teman di detail. Di sini dia akan mencetak kartu berdasarkan data yang ada pada database ya, atau berdasarkan ID login tadi kita ambil. Ini dia codingannya. Else itu artinya jika teman-teman mengklik data tersebut, tapi data tersebut itu tidak ada dalam database, makanya ada pesan nantinya user tidak ditemukan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lupa menampilkan. Nah, ini dia halaman cetak kartunya. Oh, tunggu. Sini lagi. Nah, ini dia viewsnya. Satu berada di sini. Nah, di sini dia anggota ID, anggota nama, tanggal lahir, alamat, dan yang lainnya. Itu hampir sama pada proses detail yang kita lakukan pada di kaderisasi tadi tersebut. Hampir sama. Teman tadi tidak melihatnya pada kaderisasi gimana bentuk viewsnya. Mungkin saya kelupaan ya. Nah, ini dia tampilannya. Oke, mungkin cukup sekian aplikasi yang saya demokan. Ingat teman-teman, jika kalian sudah memiliki aplikasi, kalian tuh harus mempunyai database ya kan? Atau data kalian, dan harus memiliki lokal atau exam. Exam itu harus pada posisi seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal-awal. Dan itulah dia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.